Kami mulai dari berita Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral, termasuk masalah tenaga kerja. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat berkunjung ke Malaysia pada 27 Januari lalu. Presiden Prabowo bilang banyak hal yang dibahas bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo menegaskan Indonesia dan Malaysia harus membangun kerjasama lebih erat agar semua permasalahan bisa diselesaikan. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Saudara, jenazah korban penembakan aparat maritim Malaysia hari ini tiba di Pekanbaru Riau. Sementara keluarga korban penembakan aparat Malaysia di Aceh Timur mengungkap sempat menerima pesan korban minta dijemput. Jenazah Basri, warga Riau yang menjadi korban penembakan aparat maritim Malaysia, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Rabu sore. Jenazah Basri akan dibawa ke rumah duka di Rupat, Kabupaten Bengkalis. Jenazah pekerja migran Indonesia di Malaysia ini akan dimakamkan di Rupat. Tadi informasi yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pihak keluarga akan langsung memakamkan pada malam hari ini. Kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use. Dari 5 WNI yang menjadi korban penembakan aparat maritim Malaysia, salah satunya merupakan warga Aceh Timur. Muhammad Hanafiah merupakan salah satu korban yang mengalami luka tembak. Saat terjadi insiden penembakan hari Jumat lalu, Hanafiah sempat mengabari istrinya menceritakan tentang kondisi yang dialaminya. Hanafiah juga mengirimkan lokasi keberadaannya dan minta dijemput. Udah kirim rekaman itu bawa isinya, dia bilang suruh pergi ke kantor polisi, suruh jemput dia di Pantai Dumai, habis itu suruh lapor ke Polsek Dumai. Habis itu kami dikirim Sherlock sama dia, positif sama polisi bukan daerah kawasan Dumai. TV di Malaysia beritanya bahwa di kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam speed, dia bilang. Berarti dia dalam posisi dalam speed. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Saat ini Muhammad Hanafiah dan 3 korban luka lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Selangor, Malaysia. Keluarga pun berharap agar korban mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Atas Polri, KBRI Kuala Lumpur, Kombes Juliarman Pasaribu mengungkapkan, aparat maritim Malaysia melepaskan 10 tembakan saat berusaha menghentikan kapal yang membawa para calon pekerja migran Indonesia di perairan Selangor, Malaysia. Juliarman juga menyatakan tidak ada perlawanan yang dilakukan warga negara Indonesia yang berada di kapal. Setelah diperintahkan untuk berhenti, dari pihak bot ABK tidak berhenti, namun tetap menjalankan botnya, kapal itu tersebut, sehingga terjadinya penjarahan. Selama penjarahan tersebut, maka pihak HTMM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih, oleh keterangan dari para korban, adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APNM. Kami dari fakta-fakta di lapangan sampai saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Komisi 1 DPR RI meminta aparat pemerintah Indonesia bisa ikut terlibat dalam pengusutan kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia.
DPR meminta kasus ini diusut secara transparan karena kasus bisa mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia, baik itu dari Kementerian PMI, dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, dan juga kepolisian untuk terlibat juga dalam pengusutan kasus ini. Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang di mana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita. Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia? Kita ulas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat sore Pak Her. Selamat sore Pak. Baik, Pak Her, langsung saja saya tanya. Ini kita ketahui tadi aparat kepolisian dari kita juga sudah menyatakan, Kemlu juga sudah menyatakan sebenarnya bahwa tidak ada perlawanan sebenarnya dari warga negara kita yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu sih Pak Her? Ya tentu kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan. Sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Nah, ini memang agak buat saya yang sering menangani masalah seperti ini. Dalam hal ada ABK atau ada kapal yang membawa PMI ini di-intercept, memang kecenderungannya mereka itu akan lari. Bukan menabrakan. Mungkin benturan terjadi, tetapi itu karena ombak. Kan ini kapalnya kecil aja. Ya, kapalnya kecil, karena ombak dia membentur-bentur kapalnya APMM, itu mungkin. Tetapi kalau dia menabrakkan kapal PMI ini ke kapal APMM, saya kira kok agak janggal ya. Jadi ini ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Nah ini sudah tampak sebenarnya intensinya melakukan penembakan terhadap warga negara Indonesia ini lebih kepada tindakan yang terlalu berlebihan menurut sebagian pihak juga begitu. Termasuk kami juga jurnalis melihat ini tindakan yang berlebihan dari aparat maritim Malaysia. Nah kalau begitu posisi tawar Indonesia hingga saat ini terhadap tindakan yang boleh dalam tanda kutip sewenang-wenang begitu ya terhadap warga negara kita. Apakah daya tawar kita juga cukup kuat untuk melontarkan nota protes misalnya? Alih-alih kemarin juga sudah melontarkan nota diplomatik Pak Her. Ya, jadi kalau menurut saya, karena di sini ada 2 pandangan yang berbeda, maka diperlukan adanya pandangan atau semacam komisi independen untuk menilai sebenarnya apa yang terjadi. Kalau tidak ada pihak ketiga yang menengahi masalah ini, maka ini dikhawatirkan akan semakin memburuk karena sudah ada persepsi di masing-masing pihak. Oleh sebab itu, saya berpandangan mungkin kita perlu menjajaki dibentuknya semacam kalau di Indonesia disebut tim pencari fakta lagi. Joint investigation mungkin ya Pak Her ya? Ya, mungkin tim pencari fakta dulu untuk menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Dan ini harus oleh pihak yang independen dan dilakukan secara transparan karena ini pandangannya sudah sama sekali berbeda ya. Dari KBRI sudah bertemu dengan WNI kita yang jadi korban Pak Her, yang kemarin menjadi korban penembakan, dan bagaimana kondisi mereka sejauh ini? Kita sudah diberikan akses ke konsuleran kemarin, bertemu dengan yang ada di Rumah Sakit Serdang. Satu kondisinya belum sadar karena habis selesai menjalani
operasi pengangkatan ginjal sebelah kanan. Dan 2 dalam kondisi sangat baik, stabil lah, dan mereka bisa duduk, bisa bicara dan lain-lain biasa. Nah, sore ini kita melihat menengok warga dari Aceh Timur yang tadi disebutkan namanya Muhammad Hanafia. Muhammad Hanafia ini awalnya dia tertembak di bagian leher. Dia mau dioperasi tapi tidak mau. Namun kondisinya semakin memburuk sehingga Hanafia ini juga dilakukan operasi dan saat ini kondisinya stabil. Mudah-mudahan dapat segera pulih dan normal. Oke, puji syukur jika memang warga negara kita bisa terselamatkan yang lain. Tapi begini Pak Her, artinya dengan adanya penyelidikan sekarang yang dilakukan oleh pihak Malaysia maupun juga oleh Indonesia, setidaknya untuk peristiwa ini, penanganan kasus hukumnya, apakah pemerintah Indonesia juga diberikan akses untuk ikut melakukan penyelidikan di sana? Kita belum sampai ke sana. Ini kan kita baru mendapatkan keterangan yang berbeda dari versi yang disampaikan oleh pihak Malaysia. Oleh sebab itu langkah berikutnya tentu kita akan membicarakan bagaimana kita memverifikasi keterangan yang diberikan oleh PDRM dan juga keterangan yang diberikan oleh warga kita, mana yang benar. Nah ini saya kira tugas dari suatu tim independen, apapun itu namanya, sehingga masing-masing nanti hasilnya itu betul-betul kredibel dan dapat dipercaya. Karena kalau tidak, ini akan berpotensi menimbulkan gejolak lah ya, mengganggu hubungan bilateral, mengingat apalagi Bapak Presiden tadi menyatakan masalah PMI akan diselesaikan dan baru saja berkunjung ke Malaysia. Jadi ini yang langkah berikutnya yang akan kita bicarakan adalah mencari suatu mekanisme untuk memverifikasi keterangan yang diberikan oleh PDRM dan keterangan yang diberikan oleh warga kita, mana yang benar. Oke, baik. Itu tadi soal proses hukum dan penyelidikannya. Tapi dalam konteks peristiwa ini Pak Her, pemerintah Indonesia juga bukan tanpa celah. Karena kita ketahui ternyata warga negara Indonesia yang berupaya untuk menyeberang ke wilayah Malaysia ini merupakan pekerja migran yang unprocedural. Konon begitu. Tidak ada dokumen-dokumen yang melengkapi mereka menjadi tenaga kerja yang resmi di negeri jiran di Malaysia. Nah sejauh ini yang Pak Her ketahui sebagai duta besar di sana, bagaimana proses dokumentasi ataupun paperworks-nya lah begitu ya untuk menjadi seorang pekerja di Malaysia. Sejauh ini kan banyak sekali juga lintas jalur tikus yang untuk masuk para pekerja migran ilegal ini. Bagaimana pengawasannya? Karena Kemlu juga sepertinya punya kontribusi untuk ikut mengawasi sama-sama dengan BP2MI, Pak Her. Ya, ini memang masalah yang boleh dikatakan klasik ya. Klasik, ya betul. Dari tahun ke tahun selalu terjadi dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Hari Raya Idul Adha itu akan banyak warga kita yang kembali ke Indonesia melalui jalur tikus. Nah, mereka ini sengaja memilih jalur tikus dengan membayar biasanya antara 1.200 sampai 1.500 untuk menghindari kena blacklist. Ya, kalau mereka tidak memiliki dokumen maka akan ditangkap. Oleh sebab itu mereka memilih jalur yang ilegal ini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apakah prosedurnya susah, sebetulnya tidak juga. Enggak juga ya sebenarnya. Ini lebih disebabkan kurangnya edukasi ya oleh terutama di daerah-daerah asal di desa ya. Ini yang saya kira perlu diperkuat. Selain itu, yang juga perlu diperkuat adalah penjaga di pantai-pantai, dan kita tahu kan titik-titiknya itu adalah kalau di Indonesia itu Dumai, Tanjung Balai Asahan, Batubara dan Batam. Itu selalu dari situ-situ saja orang lalu lalang. Seperti yang kasus ini, kan kapal itu juga sebetulnya bukan kapal untuk menjemput. Kapal memang bolak-balik membawa pekerja ilegal itu. Kapal itu sudah diketahui itu memang kerjaannya bolak-balik. Mungkin ini perlu juga ada penindakan yang lebih tegas kepada kapal-kapal yang digunakan untuk membawa pekerja migran keluar masuk Malaysia. Baik Pak Her, konkretnya begini, Pak Prabowo, Presiden kita juga sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan mengatakan semua permasalahan Indonesia-Malaysia akan diselesaikan, termasuk masalah tenaga kerja. Konkretnya sudah ada tindak lanjut apa belum? Karena ya Malaysia juga ya
harus memperlakukan dengan baik para pekerja migran. Tapi di satu sisi paperwork para pekerja migran kita juga harus dipenuhi dengan baik. Bagaimana solusinya? Sudah ada tindak lanjut, Pak? Ya, ini kan Bapak Presiden baru 2-3 hari saja ya kembali dari Malaysia. Dan sebetulnya kondisi sekarang sudah lebih baik ya. Okay. Artinya misalkan yang selama ini selalu menjadi persoalan adalah pekerja rumah tangga. Dan kita sudah memiliki MOU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja rumah tangga yang sangat baik. Nah, kemarin kita sudah usulkan ada suatu MOU untuk pekerja yang sektor formal atau yang non rumah tangga. Ini Malaysia sudah sepakat. Tetapi meskipun kita memiliki MOU yang merupakan instrumen perlindungan, tetapi kalau pencegahan warga kita untuk keluar negeri bekerja tetap dilakukan pembiaran, ini juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi yang lebih dipentingkan adalah di sisi Indonesia adalah memperkuat pencegahannya untuk orang jangan keluar dari jalur ilegal. Di sisi Malaysia, ini juga perlu adanya penegakan hukum kepada majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja yang undocumented ini. Ini sebutkan Undang-Undang Malaysia juga dapat menghukum majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja undocumented. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka kasus-kasus undocumented itu selalu terjadi. Persoalannya yang semua kasus 95% yang terjadi adalah yang mengenai pekerja kita yang undocumented. Jadi memang kerawanannya ada di sini. Oke. Nah, Pak Her, kalau begitu saya ingin juga mengetahui point of view Anda sebagai duta besar begitu ya dalam kasus ini, dalam permasalahan inilah begitu ya. Mengapa kalau menurut Pak Her banyak PJTKI yang ilegal saat ini dan bagaimana juga menertibkannya? Jangan-jangan kita juga nggak punya political will, maunya mengeruk devisa tapi tidak ada pengawasan atau pengurusan paperwork yang proper begitu kira-kira? Ya, ini begini. Sebetulnya mereka kan bukan P3MI atau tadi disebut PJTKI. Mereka ini adalah calo-calo yang berkeliaran di kampung-kampung membujuk warga kita untuk bekerja di luar negeri. Mereka menjanjikan satu dapat mengurus dengan cepat. Yang kedua, mereka pada umumnya juga memberi uang ya kepada warga kita, kepada keluarganya yang akan pergi ke luar negeri. Jadi inilah yang menjadi daya tarik bagi PMI kita untuk pergi secara non prosedur karena satu cepat, dua justru dapat uang. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah, padahal kalau kita di situ sudah ada uang yang digunakan untuk membujuk seseorang pergi ke luar negeri, otomatis itu harusnya masuk pada trafficking. Jadi penegakan hukum kepada calo-calo ini menjadi sangat urgent. Karena selama ini terkesan mereka bebas-bebas saja gitu ya untuk melakukan perekrutan secara ilegal. Ya berarti ketahuan sudah dispute-nya di mana Pak Hermono mengungkapkan sore hari ini. Kalau gitu semoga apa yang diungkapkan Pak Hermono ini juga segera didengarkan oleh otoritas-otoritas yang menangani pekerja migran sampai ke tingkat daerah, termasuk yang ada di Aceh misalnya yang saat ini sedang bermasalah begitu. Terima kasih Pak Duta Besar, Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, jenazah korban penembakan aparat maritim Malaysia sore tadi sudah tiba di Pekanbaru. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Rupat, Bengkalis. Kita akan perbaharui informasi ini, pemakaman korban penembakan aparat Malaysia ini bersama jurnalis Kompas TV Citra Indriani. Citra, jenazah apakah sudah sampai di rumah duka dan kapan pemakaman akan dilangsungkan? Sudah berada di rumah duka, tepatnya di Kelurahan Terpul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dan rencananya memang hari ini jenazah akan tiba di rumah duka dan pihak keluarga saat ini sudah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan jenazah korban yang saat ini masih dalam perjalanan menuju Kepulauan Rupat ini. Dan sejauh ini informasi yang kami terima dari pihak keluarga, nantinya jenazah akan disemayamkan dulu di rumah duka, kemudian baru akan dimakamkan di Kecamatan Rupat ini sesuai dengan harapan dan permintaan dari pihak keluarga dari korban sendiri, Radi.
Baik, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga juga Anda, Citra, bagaimana proses korban ini ingin menyeberang ke Malaysia, lalu apa yang akan dilakukan di sana? Apakah sudah ada komunikasi soal itu? Ya, mengenai informasi tersebut, memang saya sudah sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga sebelumnya, dan juga istri korban sendiri sebelumnya menyatakan bahwa korban sendiri sebelumnya memang bekerja di Dumai. Namun saat kejadian yang menimpa korban saat ini, istri korban malah menyatakan tidak tahu terkait kejadian tersebut. Bahkan istri korban ini cukup kaget dengan insiden yang telah menimpa suaminya. Dan menurut pihak keluarga sendiri memang korban cukup jarang berkomunikasi sebelum kejadian ini. Namun pihak keluarga sempat berkomunikasi bahwa sebelumnya korban ini memang berada di Malaysia sebelum kejadian terjadi, Radi. Oke, baik. Terima kasih Citra Indriani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rupat Bengkalis di Riau. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Malam. Nasarudin, warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang, tidak menyangka namanya dicatut untuk penertiban sertifikat hak guna bangunan di Laut Utara Tangerang. Kami punya informasi